Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawik di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini ada sebuah speaker campur mikrofon Bluetooth, mereknya adalah WSTER dengan tipe WS858. Katanya rusak, tapi rusaknya apa? Kita cari tahu dulu ya. Langsung aja saya buka dan langsung aja saya persilain buat teman-teman untuk nyempetin waktu mencet tombol subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa yang speaker WSTER-nya rusak. Mana tahu masih bisa dibetulin. Kita mau cari tahu. Speakernya seperti ini bentuknya. Ada banyak tombol, ada 8 tombol, 9 tombol ding, sama tombol on off. Ini dia tombol on off-nya. Dan bagian bawah ada aux, ada MMC card, SD card maksudnya. Terus ada aux in dan lain-lain. Coba saya colokin dulu ya. Saya colokin cas handphone. Ternyata colokannya nggak ada. Colokannya lepas nih pemirsa. Colokannya kayaknya masih ada di dalam sana. Ini karena nggak posisi, biasanya sih karena posisinya nggak pas. Terus dipaksain untuk dicolok, akhirnya colokannya rusak. Begitu saya goncang-goncang, ternyata memang ada suara benturan-benturan seperti ada komponen yang lepas di dalam. Dan langsung aja deh saya bongkar, saya ambilin alat-alat yang cocok seperti ini. Obeng minus, saya congkel dulu plastiknya seperti ini, pelan-pelan. Ini lengket banget ya, karena pakai double tip. Kalau bisa sih speakernya jangan sampai calar, jangan sampai ada yang patah atau klip-klip speaker yang pecah, supaya pekerjaan kita lebih profesional pemirsa. Dan yang ada di atas itu, yang warna hitam kecil, itu adalah mic kondensor. Jadi sebetulnya mic yang digunakan di alat ini, nah nih, mikrofonnya cuma sekecil ini gitu. Ada 14 grup yang harus saya buka. Saya buka dulu satu persatu sambil saya ngelanjutin apa yang tadi saya bahas, yaitu soal mikrofon. Jadi mikrofon ini beda sama mikrofon yang wireless yang harganya di atas 1 juta atau di atas 500.000 ya, yang biasa dibuat karaoke. Itu beda, itu pakai membran, kayak membran gitu. Kalau ini enggak, ini kecil banget seperti ini. Ya kalau untuk kualitas suara ya lumayan lah, ada lah masuk suaranya gitu maksudnya. Tapi kalau kualitasnya nggak bagus, jujur aja kualitasnya nggak bagus, maklum lah. Begitu saya buka seperti ini, dia ada soketnya. Saya lepas dulu soketnya pelan-pelan. Terus tombol on off nya waktu dipencet-pencet normal aja kok. Sekarang coba deh saya buka bagian bawahnya ya. Kita ganti dulu obengnya dari plus ke minus, terus kita pakai buat nyongkel. Buat nyongkel plastik covernya ini supaya kita bisa lihat skrupnya, dan skrupnya bisa kita buka. Mikrofon ini itu memang sesuai sama harganya. Harganya kan murah dan kualitasnya pun juga pasti ya murah juga kualitasnya.
Cuman kalau mikrofon yang untuk karaoke, yang untuk di studio-studio rekaman atau di studio-studio radio gitu misalnya, atau di studio-studio untuk bikin konten-konten YouTube, itu beda kualitasnya. Mic condenser ini kalau kita beli di toko komponen elektronik itu ada yang harganya di bawah Rp5.000 gitu. Kalau dulu sih saya pernah bikin untuk radio FM, dan waktu itu memang menggunakan mic condenser yang kecil banget. Setelah saya buka seperti ini, ada 4 buah skrup. Langsung aja saya bukain skrupnya, sambil saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama pemirsa soal mikrofon. Mikrofon itu harganya kan kita tahu pasti variatif banget ya. Ada yang 5.000, di bawah Rp5.000 sampai, kalau Rp5.000 itu kan mic kondensornya, inti dari mikrofon itu sendiri gitu. Makanya dia harganya murah. Sampai yang harganya puluhan juta, bahkan ada yang 40 juta satu unit mikrofon. Itu biasa dipakai untuk rekaman. Biasanya dipakai sama musisi ya pemirsa. Tapi kalau kita yang bukan musisi, yang sukanya cuma cuap-cuap aja untuk bikin konten-konten yang nggak seberapa memberatkan voice, nggak perlu beli yang mahal-mahal, rugi. Kecuali kalau mau gaya ya, kalau mau gaya nggak apa-apa. Setelah saya bongkar seperti ini bentuknya pemirsa, masih ada 2 soket lagi yang harus saya lepas. Sebetulnya nggak dilepas nggak apa-apa, cuman biar lebih aman aja. Saya lepas dulu nih soketnya. Ini adalah speaker, kayak speaker mainan ya, memang mainan kok. Terus ada baterai, soket baterainya saya lepas dulu. Dan sebelumnya saya tunjukin ini ada tulisan mic dan speaker, jadi kalau kita nyabut kabelnya kita nggak bakal ketuker antara kabel mic ke speaker atau speaker ke mic, jadi tenang, aman. Handle kita taruh dulu dan kita buka dulu 2 buah skrup yang digunakan untuk merekatkan antara PCB mesin ini dan tombolnya. Dan setelah saya goncang-goncang, saya ngedapatin soket USB-nya, soket casnya yang lepas nih seperti ini. Ini USB type tipe B atau tipe C ya? Saya sering lupa kalau yang ini pemirsa. USB 3, kayak USB 3 gitulah. USB 3 ini pemirsa. Iya, USB 3. 2 buah skrupnya saya lepas dulu. Tinggal ditarik aja. Nah, ada 2 buah knob untuk volume dan mix yang posisinya tuh harus pas, jadi supaya nggak terjadi kesalahan waktu bongkar pasang, harus saya lepas dulu dan saya pasang di posisinya seperti ini biar nggak lupa. Nah, sekarang tugasnya adalah memasang kembali soket female USB 3 yang lepas ini ke sini, ke tempatnya yang semula ya. Dan setelah saya solder, beginilah hasilnya pemirsa. Ini pelan-pelan disolder dengan sangat hati-hati, akhirnya nyambung juga semuanya seperti ini. Meskipun agak jelek solderannya, nggak apa-apa karena sepertinya pengguna dari mikrofon ini agak lasak. Jadi solder bagus pun dia bakal jebol juga. Akhirnya saya solderinnya, saya tambahin timahnya supaya susah copotnya. Tinggal saya rakit aja ya pemirsa.
Tapi sebelum itu saya colokin dulu cas. Kita lihat hidup tuh. Oke, hidup. Coba saya hidupkan. Saya tekan tombol on off-nya. Nggak ada perubahan, sepertinya cuma berkedip-kedip aja. Untuk mencari tahu, maaf pemirsa agak batuk. Untuk mencari tahu udah sembuh total apa belum, kita pasang aja. Kita pasang seperti semula supaya kita bisa ngeliat hasilnya seperti apa. Begitu udah dipasang seperti ini, udah saya pasang semua skrupnya, udah saya pasang juga plastik-plastiknya, terus tinggal uji coba. Saya colokin ke cas handphone. Saya lihat di situ nyala warna merah, berarti arus listrik bisa masuk. Tapi waktu saya tekan-tekan, dia nggak nunjukin dia hidup pemirsa, at all, nggak hidup sama sekali pokoknya. Jadi saya nggak yakin kalau misalnya ini masih bisa digunakan, alias ini udah rusak. Nah, kenapa rusak? Karena bisa jadi sebelumnya terjadi korsleting gara-gara maksain colokannya itu terlalu keras sampai akhirnya soket female dari colokan itu lepas, dan waktu lepas itu dia ada arus listrik yang nggak beraturan masuk ke dalam mesin yang akhirnya dia bakal ngerusak mesin itu. Itu analisis saya. Yang aneh di mikrofon ini, begitu udah saya matikan seperti ini, saya tunggu sampai sekitar beberapa menit, bisa jadi sampai 1 menitan ya, itu bakal keluar suara noise yang masuk ke dalam speaker, biasanya disebabkan oleh baterai. Nah, suara seperti teriak itu pemirsa, artinya mesinnya rusak, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Terima kasih pemirsa.